Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat-kalimat thayyibah yang wajib diketahui dan diamalkan. Kalimat thayyibah itu terdiri dari dua kata, yaitu al-kalimah dan at-thayyibah. Al-kalimah berarti kalimat dan at-thayyibah berarti baik. Kalau disatukan, kalimat thayyibah itu mempunyai arti kalimat-kalimat kebaikan yang apabila diucapkan akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah ini memiliki arti kata-kata yang baik, ucapan yang mengandung makna yang baik, dan bisa diartikan juga sebagai kalimat yang indah dan ungkapan zikir tertentu. Adapun zikir merupakan usaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut nama-nama atau asma-asma Allah dan memberikan doa ataupun pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152 yang menggambarkan bahwa zikir adalah sebagai amal ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Berzikir merupakan ucapan kalimat thayyibah untuk mengingat besaran Allah Subhanahu wa taala. Jika zikir dan kalimat thayyibah ini diamalkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, maka barang siapa yang mengamalkannya maka akan memperoleh pahala, keberkahan, keutamaan, dan juga manfaatnya. Berikut kalimat-kalimat thayyibah yang wajib diketahui dan diamalkan. 1. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat basmalah ini adalah saat memulai suatu perbuatan amal ataupun aktivitas kebaikan yang lain. Misalnya, sebelum makan, sebelum belajar, sebelum minum, sebelum mengaji, sebelum bekerja, dan lain sebagainya. Keutamaan membaca basmalah. 1. Memperoleh pahala dan keberkahan. Yang kedua, menjadikan sebuah penghalang antara pandangan jin dan juga aurat manusia. Yang ketiga, menjadi salah satu syarat halal penyembelihan hewan. Sebaliknya, apabila hewan disembelih tanpa membaca basmalah, maka ia akan menjadi haram untuk dimakan. Kemudian yang keempat, bacaan basmalah ini akan menjadi penghalang setan ketika makan. Keutamaan bacaan basmalah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, takul ta'isa syaitonu fa innaka idza kuta zalika ta'alluma hatta yakuna misalal baiti wa yakula biquwati walakin kul bismillahi fa innaka idza kuta zalika tasogoro hatta yakuna misalal zabab. Artinya, jangan kamu mengucapkan celaka setan, karena ketika kamu mengucapkan kalimat itu, maka setan akan membesar hingga dia seperti ukuran rumah. Setan akan membanggakan dirinya. Dia jatuh karena kekuatanku. Namun ucapkanlah bismillah, karena jika kamu mengucapkan kalimat ini,
setan akan mengecil hingga seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, ta'awuz. Kalimat thayyibah yang kedua yaitu ta'awuz yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat ta'awuz ini yaitu saat hendak membaca Al-Quran dan juga saat meminta perlindungan dari setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk membaca ta'awud saat ingin membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi Aiza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Selain menjadi hal yang paling utama dalam membaca Al-Quran, kalimat ta'awuz ini merupakan doa yang mempunyai keutamaan sebagai pelindung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa imma yanzaghunaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim." Artinya, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 200. Keutamaan membaca ta'awuz. 1. Akan memperoleh pahala. Yang kedua, disunahkan dibaca saat ingin membaca Al-Quran. Yang ketiga, memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Keempat, ta'awuz adalah salah satu doa ruqyah dan penjagaan dari setan. Yang ketiga, istirja. Kalimat selanjutnya adalah istirja. Bacanya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Kalimat istirja seharusnya menjadi kalimat yang baik saat kita diberi musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Artinya, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah ayat 154 sampai dengan 155. Sedangkan keutamaan dari kalimat istirja, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa ahluf li khairan minha illa ahlafallahu lahu khairan minha." Artinya, apabila ada seorang muslim yang mengalami musibah lalu dia mengucapkan kalimat seperti yang Allah perintahkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku dan gantikan untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya, maka Allah akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istirja ini adalah saat mengalami musibah, mendengar kabar kurang baik atau kabar duka, atau ada seseorang yang meninggal dunia. Keutamaan membaca istirja: 1. Memperoleh pahala. 2. Ucapan istirja ini adalah tanda kesabaran seseorang. Yang ketiga, memperoleh keberkahan dan ganti atas musibah yang dialami. Keempat, memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat,
tasbih. Kalimat thayyibah tasbih ini adalah tasbih yang memiliki arti mensucikan. Bacanya adalah subhanallah, artinya maha suci Allah. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tasbih ini adalah saat kita merasa heran terhadap sesuatu sikap ataupun saat kita melihat atau mendengar sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kalimat ini juga boleh diucapkan saat kita merasa takjub dan kagum. Dan juga kalimat tasbih ini juga diucapkan saat melewati jalanan yang menurun, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berikut adalah keutamaan membaca tasbih, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mangkola subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata maratin huttat khotoyahu wa in kanat misla jabadil bahri." Artinya, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dalam sehari 100 kali, maka kesalahan-kesalahannya dihapuskan meskipun seperti buih lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan membaca kalimat tasbih: yang pertama, memperoleh pahala. Yang kedua, bernilai sedekah. Yang ketiga, membaca kalimat tasbih 1 kali akan memperoleh 10 kali lipat kebaikan dan dihapuskan 10 kejelekan. Yang keempat, menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kelima, kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, tahmid. Kalimat thayyibah ini adalah tahmid atau memuji Allah. Bacaannya adalah alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Waktu yang paling tepat untuk mengucapkan kalimat ini adalah saat kita ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang satu ini diucapkan saat memperoleh nikmat, rezeki, dan juga berbagai hal yang disukai atau selamat dari suatu musibah. Keutamaan kalimat tahmid, sebagaimana riwayat dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul kalami ilallahi arbaun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yaduruka ba'aihinna bada'ta." Artinya, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan membaca kalimat tahmid: yang pertama, mendapat pahala. Yang kedua, bernilai sedekah. Yang ketiga, kalimat yang dicintai Allah. Yang keempat, akan ditambahkan nikmat Allah. Yang kelima, mendatangkan keberkahan. Keenam, takbir. Kalimat thayyibah yang keenam adalah takbir yang berbunyi Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Seperti hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ahabul kalami ilallahi arbaun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yaduruka baihinna badata." Artinya, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim. Waktu yang paling tepat untuk mengucapkan kalimat takbir ini adalah saat kita melihat tanda kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kalimat takbir ini juga bisa diucapkan saat melewati jalan yang menanjak atau naik. Tasbih, tahmid, dan juga takbir menjadi zikir rutin yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah selesai menunaikan ibadah sholat. Keutamaan membaca kalimat takbir: 1. Mendapat pahala. Yang kedua, bernilai sedekah. Yang ketiga, kalimat yang dicintai Allah.
keempat, menghapus dosa, dan yang kelima, menguatkan semangat dan keberanian. Yang ketujuh, tahlil. Kalimat thayyibah yang ketujuh adalah tahlil, yang bacaannya adalah La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Waktu yang paling tepat untuk mengucapkan kalimat tahlil ini adalah saat kita beribadah kepada Allah. Kalimat tahlil ini diucapkan untuk menegakkan tauhid atau keesaan Allah. Seseorang yang masuk ke dalam Islam, maka mereka harus membaca syahadat yang berisi kalimat tahlil. Kalimat tahlil ini juga bisa diucapkan sebagai zikir setelah sholat. Selain itu, kalimat tahlil ini juga biasanya dibisikkan kepada orang yang hendak meninggal dunia atau sakaratul maut. Keutamaan membaca tahlil, seperti dalam hadis Rasulullah SAW, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhula jannah." Artinya, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan membaca kalimat tahlil: pertama, mendapat pahala; kedua, bernilai sedekah; ketiga, kalimat yang dicintai Allah; keempat, menghapus dosa; dan yang kelima, zikir yang paling utama. Ke-8, haukalah. Kalimat thayyibah yang ke-8 adalah haukalah, yang bacanya sebagai berikut: La haula wala quwata illa billah. Artinya, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat haukalah ini adalah saat kita sedang menghadapi musibah, tantangan, kesulitan, atau sesuatu yang berat. Bahkan saat disuruhkan menuju sholat dan juga kemenangan dalam azan. Jawabannya yaitu kalimat haukalah ini. Keutamaan kalimat haukalah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, pada suatu hari kami bepergian bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kami melewati jalan menanjak, kami bertakbir dengan suara keras. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai para manusia, kasihanilah diri kalian. Sungguh kalian tidaklah sedang memanggil zat yang tuli atau sesuatu yang tidak ada, namun kalian sedang memanggil zat yang maha mendengar dan maha melihat." Kemudian beliau mendatangiku, dan saat itu aku sedang membaca dengan lirih, La haula wala quwata illa billah. Maka beliau pun bersabda, "Wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Sungguh ia merupakan salah satu harta karun surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan membaca kalimat haukalah: satu, mendapat pahala; yang kedua, bernilai sedekah; ketiga, menjadi simpanan bahagia di surga; dan yang keempat, mendatangkan kekuatan dari Allah. Yang kesembilan, istighfar. Kalimat istighfar adalah kalimat thayyibah yang sering diucapkan oleh umat muslim. Istighfar diucapkan dengan tujuan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaannya adalah astagfirullah, artinya aku memohon ampun kepada Allah, atau juga astagfirullahaladzim, artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Waktu yang paling tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah astagfirullah ini yaitu saat kita melakukan kesalahan atau sudah berbuat suatu dosa. Selain itu, kalimat ini juga menjadi salah satu zikir yang dibaca pada pagi hari dan petang setelah sholat. Keutamaan membaca istighfar sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara
wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'al lakum anharu. Artinya, aku Nabi Nuh berkata pada mereka, beristighfarlah kepada Rob kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Keutamaan membaca kalimat istighfar: pertama, memperoleh ampunan Allah; kedua, memperoleh rahmat Allah; yang ketiga, memperoleh keberuntungan; yang keempat, memperoleh kebahagiaan; kelima, hujan dan keberkahan langit; yang keenam, membuka pintu rezeki; yang ketujuh, mendapatkan keturunan; yang kedelapan, keberkahan bumi; yang kesembilan, ditambah kekuatannya; yang kesepuluh, dikabulkan doanya. Kalimat thayyibah ke-10 yaitu salam, yang berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya limpahkan kepada kalian. Seperti hadis Rasulullah SAW, ya ayuhan nasu afsus salama wad'imut ta'ama wasilul arhama wasallu wan nasu niyamun tadkhul jannata bisalam. Artinya, hai manusia, sebarkanlah perdamaian atau salam, berilah makan dan sambunglah silaturahmi, dan salatlah ketika manusia sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Waktu yang paling tepat untuk mengucapkan kalimat salam ini adalah saat bertemu dengan sesama muslim. Kalimat yang satu ini juga biasa diucapkan saat mengakhiri sholat. Keutamaan membaca kalimat salam: yang pertama, berpahala; yang kedua, merupakan doa; yang ketiga, mendapat keselamatan, baik yang membaca maupun yang diberi salam; yang keempat, mendapat rahmat Allah, baik yang membaca maupun yang diberi salam; yang kelima, mendapat keberkahan, baik yang membaca maupun yang diberi salam. Demikianlah 10 kalimat thayyibah yang mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.